oleh Suara Independen pada tanggal 12 September tahun 2021 sudah dilaporkan ke KPK, aparat Kota Depok jadi pialang lahan terkait pembebasan lahan underpass Jalan Dewi Sartika Margonda Depok. Si kemacetan Jalan Raya Dewi Sartika dirasakan masyarakat Depok setiap hari, terutama pada pagi hari yang datang dari Sawangan hingga Jalan Margonda Raya. Arus kemacetan tidak bisa dihindarkan. Hal ini dikarenakan perlintasan KRL Dewi Sartika, baik yang datang dari Jakarta maupun Bogor. Jika lewat, dipastikan kendaraan panjang akan menimbulkan kemacetan sampai ke Jalan Raya Margonda. Untuk mengatasi masalah ini, sebenarnya Pemkot Depok telah merencanakan sejak lama untuk membangun jalan underpass bawah tanah, namun Pemkot Depok terbentur masalah anggaran untuk membangunnya. Hingga Pemprov Jabar memberikan lampu hijau untuk pembangunan underpass jalan. Namun, terkait lahan, itu menjadi urusan Pemkot Depok. Pada tahun 2021 Pemkot Depok telah berhasil melakukan kegiatan terakhir untuk lahan warga dan bangunan fisik harus dilepas melalui negosiasi harga pasar dengan luas tanah 5.900 meter. Pembebasan lahan underpass Dewi Sartika ke Depok Kec, Pancoran Mas, dalam perkembangannya, terlihat banyak ruko di sepanjang Jalan Margonda yang sudah rata hancur. Namun, ternyata pembayaran tanah tersebut masih menyisakan masalah harga bagi pemilik tanah dan bangunan tersebut. Ternyata, berdasarkan nyanyian pemilik tanah dan bangunan dibebaskan. Akhirnya mereka bernyanyi. Itulah sebabnya beberapa panitia pengadaan tanah yang sering dimainkan dengan harga, dengan menekan harga untuk pemilik tanah ke level serendah mungkin. Tetapi harganya sangat mahal, dijual ke Pemkot Depok dengan nilai harga yang menggelembungkan harga pasar alias dugaan markup harga tanah dan bangunan yang bisa dilepas. Hal itu disampaikan beberapa pemilik tanah yang dibebaskan dari ruko. Proyek lahan underpass diperkirakan melalui dana APBD pada tahun 2021 Pemkot Depok akan melepas 45 lahan blividi dengan dana Rp103 miliar underpass. Namun, tim panitia pengadaan tanah terkesan dengan transparansi, yaitu berapa banyak yang telah diumumkan dan berapa harga sebenarnya pemilik tanah, apakah menggunakan harga pasar atau harga NJOP tanah dan bangunan. Namun, karena kurangnya transparansi komite rilis, itu menjadi masalah. Namun, di sisi lain, berdasarkan informasi dari salah satu anggota DPRD Kota Depok dari Komisi A yang menangani masalah pemerintah dan pertanahan, ia menjelaskan bahwa dana diperkirakan sekitar ratusan miliar rupiah. Terakhir, sejumlah LSM dan wartawan baru-baru ini melakukan investigasi lapangan untuk memastikan pemilik tanah dan bangunan yang dibebaskan. Kemudian mereka bernyanyi dengan penuh penyesalan kepada para pejabat dan ASN dari Pemkot Depok. Mereka bernyanyi dengan menunjukkan bukti catatan pembagian hasil dari komisi para calo, yang diduga sebagai oknum ASN dan pejabat berperan sebagai calo dalam mengembangkan tanah di bawah Jalan Kartini Margonda. Sementara itu, LSM Pemberantasan Korupsi KAKI, Komite Pemberantasan Korupsi Indonesia, sebelumnya telah melakukan penyelidikan di lapangan beberapa waktu lalu terkait permainan ofisial dan ASN. Menurut LSM KAKI menjelaskan, dari 71 bidang atau 71 daftar nama kepemilikan yang akan dirilis,
4 bidang di antaranya tidak ada nama alias kepemilikan yang dikaburkan. Penyerahan 4 bidang tanah tersebut dengan luas total 322 meter dengan rincian 87 M2 plus 97 M2 plus 80 M2 plus 58 M2 dalam pembayarannya menggunakan perhitungan harga rata-rata NJOP, nilai jual objek. Pajak. Selanjutnya dari namanya, luas tanah yang berasal dari lembar peta lapangan Jalan Kartini, Margonda yang diperoleh dari peta lapangan dari BPN. Dalam daftar terdiri dari nilai-nilai pembayaran, yaitu diperkirakan dengan menggunakan pasar harga tanah bukan NJOP, nilai bangunan dan fasilitas lainnya total kerugian fisik, berikut pembayaran non-fisik transaksi, seperti biaya pindah, BPHTB dan PPAT dan lain-lain. Pada saat lahan, LSM Kaki Wilayah Jawa Barat mengesahkan adanya indikasi temuan dan dugaan bahwa sejumlah besar permainan diambil alih dari permainan lahan. Dijelaskan Teguh Poeji Parsetyo, dirinya langsung mendatangi salah satu ahli waris yang awalnya belum dibayar, karena terlibat dalam penetapan pengadilan untuk membayar tanah. Yang dari hasil pembagian ada daftar nama yang akan diberikan kepada oknum ASN dan terbukti salah satunya memiliki nama berinisial MM adalah salah satu ASN di jajaran kelurahan. Karena masalah pembagian itu bermasalah, selain itu tidak merata dalam pembagian uang komisi, ternyata saat ini ada di tangan penegak hukum di Polres Metro Depok. Tetapi sangat tidak ada masalah dengan masalah. LSM Kaki juga melaporkan kejadian terakhir tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, dengan bukti laporan No. 20.210.401.749, tanggal 18 April tahun 2021. Namun hingga saat ini penyelidikan KK belum mendapatkan penjelasan terkait dugaan dengan tersangka. Harga markup mode. Sementara itu, upaya konfirmasi kepada pejabat Bupati Pertanahan Dinas Perumahan dan Permukiman, Disrumkim Depok Usep tidak ada, stafnya mengatakan Bupati Pertanahan sedang sakit alias stroke ringan. Demian juga berhadapan dengan Camat Kota Depok Desirukim Dudi Muras, yang selalu tidak berada di dalam ruangan, sangat sulit ditemukan dan seolah-olah dihindari di kalangan wartawan. Ridho, celup merah.